Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di hari yang cerah ini dan juga mengisi dari waktu santai saya, di sini saya melihat-lihat kembali dari sebuah katalog. Saya jadi teringat dengan salah satu dari koleksi saya, bahwasanya saya mendapatkan sebuah koleksi waktu itu dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari Trenggalek. Nah ternyata di sini tuh memang ada kembarannya, meskipun berbeda dari dapur, tetapi dalam motif pamornya sobat, ini itu identik. Nah kemungkinan besar mungkin dulu dibuat oleh satu empu. Nah ini rencananya maunya tak ganti dengan warangka baru. Nah ini sebenarnya untuk di warangkanya sih tidak ada masalah ya. Jadi warangkanya sebenarnya masih bagus, karena beberapa waktu yang lalu ini sudah selesai saya serviskan. Tetapi nggak tahu kenapa di hati saya kok ada timbul perasaan kok kayaknya kurang matching ya. Dalam hati saya loh ya, kok kayaknya perlu diberikan apa ya, warangka yang baru gitu loh. Karena untuk di warangka ini sebenarnya adalah warangka lamen, jadi warangka apa ya, warangka lawasan, hanya saja saya serviskan gitu. Nah tapi sebelum itu sobat, sebelum saya ajak Anda untuk mereview dari salah satu koleksi saya, yang mana koleksi ini sama dengan salah satu dari miliknya kolektor yang ada di buku katalog ini. Nah, ini adalah katalog dari sebuah pameran. Ini di sini katalognya judulnya adalah Keris Punggawa Jawa. Ini saya dapatkan dari teman saya Solo. Nah, sebelum saya ajak Anda untuk mereview dari pusakanya dan juga seperti apa bentuk dari pusakanya, di sini saya sedikit ingin menginformasikan bahwasanya beberapa hari belakangan ini saya banyak sekali dihubungi oleh seseorang, yang mana seseorang ini sebenarnya adalah mempunyai pusaka di rumahnya, dalam artian mempunyai pusaka turun temurun dari simbahnya, dari bapaknya, itu seperti itu. Nah tapi karena kemungkinan mereka ini adalah korban dalam tanda kutip dari cerita-cerita negatif tentang pusaka, akhirnya jangankan membuka, memegang dari pusakanya itu sudah nggak berani. Jadi terkadang itu ada yang dibiarkan, katakanlah kayak di dinding, sudah dibiarkan di dinding sampai apa ya, tidak diapa-apain, karena ya itu tadi, karena takut. Nah setelah melihat dari tayangan di Bumi Mojopahit Channel ini, kebanyakan dari mereka ternyata tergugah hatinya, jadi tersadarkan. Jadi kalau selama ini tuh dia apa ya, termakan dari cerita-cerita negatif dari Tosan Aji, akhirnya terus lambat laun terus tersadarkan gitu. Oh ternyata tidak seseram seperti itu, oh tidak menakutkan seperti yang cerita-cerita yang beredar di masyarakat itu seperti itu. Akhirnya terus berani untuk menelpon saya bertanya tentang pusakanya, bagaimana cara merawatnya, itu seperti itu sobat. Dan ini adalah salah satu dari apa ya, meskipun ini bagi saya sebuah langkah kecil keberhasilan dalam saya menggaungkan kepada masyarakat kita tentang dunia Tosan Aji secara benar itu seperti apa. Jadi mungkin yang selama ini dari cerita-cerita itu memiliki keris, khawatir kualat, khawatir ada kodamnya, kalau malam gemblodak, ataupun juga yang lainnya gitu. Kalau untuk saya apa ya, istilahnya itu ingin mengajak, jangan takutnya itu berlebihan gitu loh. Jangan takutnya berlebihan. Karena apa? Karena selama saya menggeluti dunia Tosan Aji, alhamdulillah sobat, saya tidak pernah menemui hal-hal yang negatif seperti kayak diganggu kodamnya atau apa, enggak. Alhamdulillah enggak seperti itu. Saya husnudon saja bahwasanya setiap Tosan Aji yang kita miliki itu dulu dibuat dengan sesuatu maksud yang bagus. Kenapa? Karena gini, untuk di sebuah Tosan Aji nggak mungkin dibuat untuk mencelakakan dari pemiliknya. Pasti dibuat untuk hal yang bermanfaat bagi pemiliknya, itu seperti itu. Apalagi kalau ini adalah pusaka-pusaka turun temurun, pusaka-pusaka keluarga Anda sobat, sudah dipastikan bahwasanya pusaka tersebut akan apa ya, sedikit banyak gitu, sudah disinkronkan dengan leluhur Anda dan juga kepada keturunannya. Nah kalau dari sudut pandang saya seperti itu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk takut dengan Tosan Aji, atau tidak ada alasan lagi untuk takut dengan pusaka atau memiliki pusaka.
Oke sobat, akan saya tunjukkan kepada Anda seperti apa wujud dari pusakanya, dan juga saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa sih pusaka yang dimiliki oleh kolektor yang berada di buku katalog ini. Ini sebagai bahan apa ya, untuk menambah sebuah wawasan dari dunia Tosan Aji. Baik sobat BMC, sebelum saya ajak Anda untuk melihat seperti apa wujud dari pusaka saya. Nah, ini adalah wujud dari pusaka yang berada di buku katalog ini sobat. Nah, ini kalau Anda melihat, ini adalah pusaka yang sama dengan pusaka koleksi saya, meskipun berbeda dapur. Nah, kalau di sini ini dapurnya adalah tilam upih, sedangkan punya saya dapurnya adalah dapur brojol. Pamornya Dewi Warno. Nah, kalau untuk di pamornya sama seperti ini, juga Dewi Warno. Ini adalah pamor Banyu Mili atau Ilining Warih atau Setro Banyu, dan juga pamor Kul Buntet. Nah, kalau di sini ditangguhkan Madiun Sepuh, ini estimasi Madiun Sepuh, dan ini adalah milik dari seorang kolektor nih. Kalau Anda melihat ini, beliau punya jabatan GM Solo Paragon Mall. Berarti bisa dikatakan bukan pusakanya orang sembarangan ini. Nah, kita akan melihat wujud dari pusaka saya. Nah, ini adalah pusaka warangkanya Lamen. Jadi meskipun sudah saya serviskan sobat, tapi di hati saya kok kayaknya kurang apa ya, kurang ngeh gitu ya. Jadi itulah kenapa kemungkinan besar ini nanti kepinginnya mau tak ganti warangka. Jadi nanti saya ganti warangka mungkin Branggah Jogja Gandar Iras. Rencana saya seperti itu. Atau juga mungkin sobat ingin memahari dari warangkanya ini, ya monggo. Ini seperti ini untuk di warangkanya. Sebenarnya kayunya ini bagus sobat. Wah, kayunya ini dia agak apa ya, tidak enteng, jadi agak berat untuk di kayunya. Tapi saya kurang tahu ini kira-kira masuk di kayu apa. Dan untuk di pendoknya ini pendok bunton kemalu merah. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya yang beberapa waktu yang lalu ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya di Trenggalek. Nah, ini kalau Anda melihat, nah ini kan dia bentuknya sama untuk di pamornya, jadi dia ini identik. Itulah kenapa saya meyakini mungkin dulu ini dibuat oleh satu empu sobat. Nah, kalau kita melihat identik sekali, dari pamornya ini dia identik. Nah, bahkan ini kalau Anda melihat di bagian sor-soran Kul Buntetnya ini seperti kayak W gitu ya, W atau lafaz Allah ini kira-kira ya. Nah, ini. Nah, di sini pun juga kalau kita melihat ini untuk di gonjonya pamornya Mas Kumambang. Nah, begitupun juga yang ini. Nah, ini saya sebagai sebuah kebanggaan tersendiri bahwasanya salah satu koleksi saya ternyata ada kembarannya. Nah, kembarannya ini dimiliki juga bukan oleh orang sembarangan, tapi nah ini seorang GM Solo Paragon Mall. Nah, punya pusaka yang hampir sama dengan milik saya. Kalau untuk di saya ini dapurnya adalah dapur brojol. Nah, dapurnya brojol, sedangkan kalau untuk yang ini dia dapurnya adalah dapur tilam upih. Oke sobat, di sini saya akan sedikit menguraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan juga pamornya sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia Tosan Aji. Baik sobat, langsung saja kita akan mereview dari filosofi dan juga tuah dari dapurnya dulu. Setelah itu kita akan mereview dari pamornya. Nah, ini adalah dapurnya dapur brojol. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dapur brojol ini banyak yang bilang adalah dapur sejuta umat, sama halnya dengan dapur tilam upih. Karena keberadaannya ini di dunia Tosan Aji memang sangat banyak sekali sobat. Jadi brojol ini merupakan ungkapan peristiwa kelahiran jabang bayi ke dunia, atau istilahnya adalah brojol. Tetapi sobat, makna sesungguhnya dari dapur brojol ini sebenarnya bukan pada proses kelahirannya, tapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan, yaitu fitrah manusia. Pesan yang disampaikan oleh sang empu ini adalah agar manusia ini dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali pada fitrahnya. Nah, jika membicarakan tuah sobat, maka keris dengan dapur brojol ini diyakini untuk melancarkan atau memudahkan segala urusan, termasuk rezeki, karir, cita-cita, dan juga segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Nah, itu adalah filosofi dan juga tuah dari dapurnya.
Nah, setelah kita mengetahui tentang filosofi dan juga tuah dari dapurnya, kita akan lanjut untuk mereview tentang pamornya, sobat. Nah, ini adalah pamor banyu mili. Nah, di bagian atas ini adalah pamor banyu mili, sedangkan di bagian bawahnya adalah pamor kul buntet. Nah, pamor banyu mili ini yang berarti air yang mengalir. Pamor banyu mili adalah simbol sebuah harapan dari sang pemilik agar rezekinya sobat, senantiasa mengalir seperti air dan bisa memiliki kehidupan yang adem ayem tentrem. Meski sederhana, namun pamor banyu mili ini memiliki makna yang dalam tentang kehidupan. Hiduplah seperti air yang mengalir dan menjadi sumber kehidupan bagi sesama di muka bumi. Air selalu mengalir dari atas ke bawah. Ini mengajarkan tentang rendah hati. Sifat air yang selalu mengisi ruang kosong adalah gambaran untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Dan sifat air selalu mengalir ke muara. Ini menggambarkan sejauh atau sesulit apapun jalannya, ini harus dilewati agar bisa sampai kepada tujuannya. Dengan meneladani sifat air, sobat, ini manusia harus punya keyakinan besar dan juga semangat yang kuat dalam mencapai tujuan hidup. Berapa lamanya waktu yang ditempuh, hambatan apa saja yang ditemui, pada akhirnya tujuan hidup tetap menjadi yang utama untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Dan pamor banyu mili ini, sobat, ini diyakini tuahnya untuk kerezekian agar senantiasa mengalir layaknya aliran air. Nah, setelah banyu mili kita akan mereview dari tuah dari pamor kul buntet, sobat. Nah, pamor kul buntet ini berasal dari kata kul yang berarti keong dan juga buntet yang berarti buntu. Memiliki bentuk pusaran hanya satu dan alur pamor yang melingkar. Nah, seperti ini. Tuahnya ini hampir sama dengan pamor batu lapak, tetapi pamor kul buntet punya nilai rezeki. Selain untuk kerezekian, pamor ini juga dipercaya tuahnya menghindarkan pemilik dari mara bahaya atau sebagai sarana tolak balak dan juga melindungi pemiliknya dari usaha penipuan. Nah, itu adalah tuah dari pamor kul buntet, sobat. Nah, ini adalah pusaka yang istimewa kalau menurut saya, karena untuk dibelahnya pun juga masih tergolong utuh. Begitupun juga di pamornya. Dan juga di sini yang istimewa yang bikin saya seneng gitu loh, bahwasanya pusaka saya ini juga ternyata ada kembarannya meskipun berbeda dapur. Nah, ini dan juga pemiliknya bukanlah orang sembarangan, jadi seorang kolektor ini, sobat. Baik, sobat BMC, setelah kita mengetahui filosofi dan juga tuah dari dapur dan juga pamornya, di sini saya ingin sedikit memberikan sebuah kesimpulan dari sudut pandang pribadi saya, sobat. Jadi mungkin nanti jika di antara Anda ada yang berbeda dalam sudut pandang dalam menafsirkan sebuah pusaka ini, maka itu adalah hal yang wajar, karena memang di dalam dunia tosan aji biasanya itu satu bila pusaka terkadang itu multi tafsir. Tiap orang berbeda-beda dalam menafsirkannya. Nah, ini dari sudut pandang pribadi saya, sobat. Jadi bawahnya kesimpulan dibuatnya pusaka dengan dapur brojol, pamor banyu mili dan juga kul buntet ini, kemungkinan keris ini dibabar atau dibuat dengan tujuan sebagai sebuah piandel bagi seseorang agar kehidupannya ini mudah dalam mencari sandang pangan dengan selalu mengharapkan perlindungan dan penjagaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Selain itu juga menjadi sarana ikhtiarnya untuk hidup mulia dalam hal kerezekian yang membawa pada kesejahteraan hidup. Karena menjadi pribadi yang kaya harta benda dan dijauhkan dari mara bahaya, serta memiliki kemapanan dalam hal materi adalah impian bagi setiap orang. Diharapkan dengan kekayaan dan juga kemakmuran yang dimiliki akan menjadikan pemiliknya ini mudah dalam bersyukur. Keris dengan dapur brojol berpamor banyu mili dan juga kul buntet ini, sobat, ini merupakan simbolisasi dari bentuk harapan atau doa sang pemiliknya kepada Tuhan agar dianugerahi kemapanan dalam kekayaan, sejahtera dalam kehidupannya, dan senantiasa diberikan perlindungan dan penjagaan dari setiap mara bahaya. Karena sejatinya pusaka adalah media doa dan harapan pemiliknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan memiliki pusaka ini diharapkan kita akan selalu ingat dengan harapan dan doa yang sedang diperjuangkan. Memiliki pusaka sama halnya memiliki sikap tahu diri akan campur tangan Tuhan dalam setiap sendi kehidupan. Dan memiliki pusaka ini, sobat, sama halnya memiliki komitmen untuk berperilaku luhur sebagaimana ajaran dari para leluhur.
Nah, itu adalah dari sudut pandang pribadi saya, sobat. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengajak Anda untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.